Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 16. Cerita dimulai. Terlihat Andreas yang memanggil Nickel. Ia berkata, ada banyak yang harus aku lakukan setelah mendapatkan original sin. Lalu Andreas pun mengajak Nickel untuk melanjutkan latihannya agar tubuhnya bisa berkembang dengan lebih cepat. Namun tiba-tiba saja Andreas merasakan kalau tubuhnya mulai bergejolak setelah Nickel berdiri di sampingnya. Dan di saat itu juga sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau kodeks Pokolab bagian kosong original sin telah mendeteksi adanya sebuah slot di sekitarnya. Andreas pun semakin tidak percaya setelah membaca notifikasi lainnya bahwa original sin dan juga slot telah terhubung. Bahkan Andreas juga telah mendapatkan sebuah fitur dan skill tambahan. Namun tidak hanya itu saja, akibat terhubungnya kedua benda itu, Andreas juga bisa menguatkan skill dasarnya. Bahkan notifikasi itu mengatakan kalau original sin mulai tumbuh membesar. Andreas bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada tubuhnya, dan ia pun masih tidak memahami apa yang ia rasakan di dalam tubuhnya. Di dalam hatinya ia berkata, sepertinya original sin telah mengenali Nickel sebagai sebuah slot. Apakah itu disebabkan karena Nickel telah membawa slot yang asli dalam waktu yang cukup lama? Kemudian Andreas kembali membaca notifikasi lainnya. Di sana tertulis kalau pertumbuhan original sin telah terselesaikan. Pada saat itu juga statistik yang dimiliki oleh Nickel telah meningkat menjadi slot Phantom legendari. Dan tidak hanya itu saja, akibat terhubungnya slot dan kodek, maka Andreas bisa menggunakan skill spesial setiap 6 hari sekali. Andreas bergumam, ini sangat luar biasa. Meskipun wujudnya tidak berubah, akan tetapi kekuatannya semakin meningkat. Lalu Andreas berkata, untuk merayakan power up ini, bagaimana kalau kita batalkan saja latihan hari ini, kemudian kita bersenang-senang. Beberapa saat kemudian, Andreas pun berjalan mengitari seluk-beluk arena pertandingan itu sambil memperhatikan di sekitarnya. Ia bergumam, kalau aku tidak salah ingat, seharusnya ada beberapa kultus yang mencoba untuk merekrut anggota baru. Atau apakah sudah lama sekali sampai-sampai aku tidak ingat lagi akan hal itu. Tetapi entah kenapa aku sama sekali tidak melihat satu orang pun yang aku kenal di tengah keramaian ini. Namun tiba-tiba saja Andreas melihat ada seseorang yang ia kenal berjalan di antara kerumunan itu. Bukankah itu adalah Hazard? Kalau orang itu yang katanya telah menghilang dan kembali muncul lagi sebelum serangan teroris, itu artinya dia adalah salah satu dari mereka. Lalu Andreas pun langsung mengikutinya karena Andreas ingin membunuh dan menghancurkan rencana kultus itu. Beberapa saat kemudian, Andreas menemukan pintu masuk rahasia kultus Zephyr yang berada di antara dua bangunan. Lalu Andreas pun perlahan memasuki saluran bawah tanah itu melalui anak tangga yang ada di sana. Namun Andreas menyadari kalau di bawah kakinya ada seseorang yang menjaga pintu masuknya. Andreas mencoba menghentikan langkah kakinya agar pergerakannya tidak diketahui oleh penjaga itu. Akan tetapi ternyata penjaga itu telah menyadari kalau di pintu masuk ada seorang penyusup. Dengan sangat cepat Andreas pun langsung melompat dan menancapkan belatinya kepada penjaga itu, sehingga ia pun langsung mati seketika.
Kemudian untuk menghilangkan jejaknya, Andreas pun menyeret penjaga itu ke tempat yang tersembunyi agar tidak diketahui oleh anggota yang lain. Sambil membuka portalnya, Andreas bergumam, "Sudah aku duga kalau Hazard dan juga kultus Zephyr sedang melakukan persiapan untuk memulai serangan mereka." Lalu Andreas meminta kepada Taimur untuk menjaga pintu masuk dan mengawasi situasinya. Sedangkan Nickel, Andreas memintanya untuk masuk bersamanya ke dalam lorong itu dan menghancurkan rencana kultus Zephyr. Setelah kepergian Andreas, Taimur menyadari akan kehadiran seseorang yang berjalan dari kejauhan. Di tempat yang berbeda, terlihat di dalam ruangan itu para pengikut kultus Zephyr telah mempersiapkan begitu banyak peledak untuk menghancurkan arena pertandingan yang ada di atas mereka. Sambil tersenyum, Hazard bergumam, "Aku memang kesulitan untuk memasukkan bahan peledak, tapi seharusnya memasangnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Aku yakin kalau rencana ini akan berjalan dengan lancar pada upacara besok hari. Jadi semoga saja mereka akan memberikanku sebuah promosi karena hasil kerja kerasku." Namun ia sangat terkejut ketika melihat seseorang yang membunuh anak buahnya dengan begitu mudah. Hazard pun berteriak memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Andreas. Benar saja, seketika itu juga semua orang yang ada di sana sangat bersemangat untuk menangkap Andreas. Akan tetapi usaha mereka sangatlah sia-sia karena dengan mudahnya Andreas langsung membunuh mereka semua dengan memotong kepala dan tubuh mereka. Terlihat Hazard sangatlah marah karena semua anak buahnya tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Andreas. Namun belum sempat Hazard melakukan serangan itu kepada Andreas, tiba-tiba saja kepalanya langsung terputus setelah Nickel yang memotongnya dari arah titik butanya. Melihat kelihayan Nickel, Andreas bergumam, seperti biasanya dia sangat hebat apabila menggunakan pedangnya. Kemudian Andreas berkata, "Karena kita sudah hampir selesai, sebaiknya kita mengumpulkan semua bahan peledaknya. Lalu aku akan memanggil Taimur untuk membawa semua peledak ini karena hanya dia yang memiliki tubuh yang besar." Namun Andreas sangat terkejut ketika melihat Taimur yang terbang di hadapannya akibat sebuah serangan. Bahkan saking kuatnya serangan itu, sampai-sampai Taimur pun langsung terhempas jauh ke belakangnya. Lalu terdengar Payat yang berkata, "Apa yang terjadi di tempat ini? Padahal aku hanya ingin melihat tempat ini karena urusanku yang sudah selesai." Anak buah kesayanganku, Hazard, kenapa dia bisa mati dengan cara yang seperti ini? Andreas pun berpikir, sejak kapan orang itu ada di sini? Bahkan ia juga lebih kuat daripada Taimur yang sudah berevolusi. Dengan tatapan mata yang tajam, Payat berkata, "Apakah kau pelakunya, orang yang telah membunuh anak ini?" Sambil tertawa, Payat melanjutkan kata-katanya, "Wahai anak muda, kau telah salah memilih lawan karena kau begitu keterlaluan telah membunuh pasukanku. Jadi bersiaplah karena ini akan sangat menyakitkan yang melebihi sakitnya kematian." Terlihat Andreas begitu terkejut ketika mengetahui kalau orang itu adalah Payat Kobon. Dia adalah salah satu pemimpin tertinggi kultus Zephyr yang akan muncul di pertengahan alur cerita game ini. Dia akan menjadi masalah besar, mungkin saja kekuatannya jauh di atas Ivy. Aku masih tidak yakin kalau Taimur dan juga Nickel bisa mengalahkannya dengan tahap evolusi mereka yang masih rendah. Terlebih lagi, Payat bukanlah lawan yang cocok untuk mereka berdua. Yang aku tahu kalau skill yang dimiliki Payat adalah dengan meningkatkan kekuatan ototnya. Oleh karena itu, serangan fisik tidak akan mempan kepadanya. Jadi aku harus bagaimana untuk melawannya? Secepat mungkin aku harus menemukan solusinya. Terlihat Payat yang merubah warna tubuhnya menjadi ungu kegelapan. Sambil tertawa, Payat berkata, "Aku tidak mengenalmu, tetapi yang aku lihat kau memiliki tubuh yang kuat. Jadi aku akan mengerahkan segenap tenagaku."
Di dalam hatinya Andreas berkata, aku harus berhati-hati karena dia akan bersiap untuk menyerang lebih dulu. Benar saja, secepat kilat Payat langsung menghilang dari hadapan mereka untuk memulai serangannya. Dan di saat itu juga Taimur yang memiliki insting bertarung jarak dekat, ia pun langsung bergerak untuk melindungi Andreas. Terlihat Taimur yang menahan serangan Payat dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu di sisi yang lain, Nickel pun langsung menebaskan pedangnya tepat mengarah kepada Payat. Akan tetapi serangan Nickel hanyalah sia-sia karena kulit Payat memiliki kekuatan yang sekuat baja. Dengan santainya Payat berkata, apakah hanya segini saja serangan kalian? Bukannya menyakitiku, hanya saja ini terasa sangat geli. Namun ketika Payat sedang lengah, Andreas pun menebaskan pedangnya kepada leher Payat. Namun usahanya ternyata telah gagal karena pedangnya masih tidak mampu untuk melukainya. Kemudian Payat pun menanduk Taimur dengan kepala botaknya, lalu menendangnya dengan sangat kuat sehingga Taimur langsung terlempar jauh dari hadapannya. Setelah itu Payat berlari menuju Andreas karena ia sangat ingin membunuhnya sebagai balasan atas perlakuan kepada anak buahnya. Saat melihat pergerakan Payat yang menuju kepadanya, Andreas langsung bersiap dengan pedangnya. Namun di saat tinjuannya hampir mengenai Andreas, seketika itu juga Nickel pun telah datang dan langsung menghalau tinjuan itu dengan menggunakan pedangnya. Dan di saat itu juga Andreas mengayunkan pedangnya untuk mencoba kembali memotong leher Payat. Di dalam hatinya Andreas berkata, harus berapa kali aku mencobanya agar bisa memotong kepala bajingan ini. Entah kenapa kulitnya bisa sekeras itu. Terlihat Payat langsung berpaling ke arah belakangnya untuk menangkap Andreas. Melihat pergerakan cepatnya, Andreas pun menggunakan perisai bumi untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi perisai yang ia gunakan tidak mampu menahan kekuatan pukulan Payat yang tertuju kepadanya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, ketika Andreas sedang oleng, Payat pun menangkap kepalanya, lalu memukulnya dengan begitu kuat dengan pukulan yang bertubi-tubi kepada tubuh Andreas. Setelah menghajar Andreas dan melihat wajahnya yang penuh luka, dengan penuh bersemangat Payat pun berkata, sungguh indah sekali suara rintihan ini. Asal kau tahu, aku sangat bergairah ketika melihatmu dan kau adalah tipe yang aku sukai. Namun dari arah belakangnya terlihat Taimur dan juga Nickel mencoba menyerang Payat secara bersama-sama. Akan tetapi meski Payat tidak melihatnya, ia tetap saja mampu menghindari kedua serangan itu. Bahkan ia juga langsung menghajar Nickel dengan tinjuannya dan membuat Nickel terlempar dari hadapannya. Lalu Payat pun mendekap Andreas menggunakan kedua tangannya dengan begitu kuat sampai-sampai Andreas berteriak kesakitan. Suara rintihan yang keluar dari dalam mulutmu sangatlah menyenangkan. Aku begitu bergairah ketika mendengar suara ini. Sambil menahan rasa sakitnya, Andreas bergumam, apakah aku akan mati di tempat ini? Tetapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku yakin pasti ada cara lain untuk mengalahkannya. Tiba-tiba saja dua buah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa Original Sin telah mendengar panggilannya. Lalu notif itu menawarkan apakah Andreas mau menggunakan skill spesial yang berasal dari slot itu. Dengan kesadaran yang tersisa, Andreas berkata, aku tidak tahu resiko apa yang aku dapatkan jika aku menggunakannya. Tetapi aku tidak punya pilihan lain selain menggunakannya karena ini sangatlah mendesak. Terlihat mereka semua sangat terkejut ketika ruangan itu telah berguncang yang seakan-akan ingin meruntuhkan bangunan itu. Kemudian Payat pun bertanya-tanya suara apa yang terdengar setelah guncangan hebat itu. Namun Payat langsung terdiam ketika melihat banyak darah yang berjalan mengitari kakinya dan menuju kepada tubuh Andreas. Di dalam hatinya Payat berkata, perasaan apa yang aku rasakan? Rasanya seperti aura membunuh yang begitu kuat. Seketika itu juga Payat pun langsung melompat ke belakang untuk mengambil jarak dari tubuh Andreas. Benar saja Andreas telah bangkit dengan kekuatan spesial yang didapatkan dari tawaran slot yang ia miliki.
Lalu sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana tertulis kalau semua statistiknya telah meningkat dengan sangat pesat. Namun kekuatan spesial yang ia dapatkan dari slot itu hanya mampu bertahan selama 66 detik. Di dalam hatinya Andreas berkata, pikiran itu menyebalkan dan bergerak juga menyebalkan. Aku terlalu malas untuk membuka mata dan bernapas juga merepotkan. Benar saja, hanya dengan isyarat kedua jarinya, Andreas pun menggunakan skill perisai bumi untuk menyerang Payat. Dan di saat itu juga, Payat sangat tidak menyangka kalau salah satu dari tangannya telah terputus tanpa ia sadari. Dengan paniknya Payat berkata, siapa kau sebenarnya? Entah kenapa kau begitu berbeda dari yang sebelumnya. Akan tetapi Andreas tidak menghiraukan ocehan Payat. Ia masih saja bergumam di dalam hatinya. Bahkan yang aku rasakan untuk menjaga jantungku agar tetap berdetak rasanya sangat merepotkan. Kemudian Andreas kembali menyerang Payat dengan batu-batu yang begitu banyak. Namun Payat masih mampu menahan serangan itu menggunakan tubuh kekarnya. Sambil tertawa Payat berkata, apakah hanya sebatas itu kemampuan yang kau miliki? Aku pikir kau telah berbeda, tetapi tetap saja sama seperti sebelumnya. Terlihat Taimur dan juga Nickel hanya terdiam ketika melihat tuan mereka telah bangkit dengan kekuatan yang mengerikan. Lalu Andreas berkata, kau sangatlah merepotkan, jadi aku akan membunuhmu sekarang juga. Lalu kembali dan beristirahat. Setelah Andreas mengatakan itu, terlihat Payat sangatlah tidak menyangka dengan apa yang ia lihat di hadapan matanya. Di sisi yang lain, tiba-tiba saja Alven merasakan ada sebuah aura dari seorang Black Magic telah menyebar ke seluruh arena pertandingan itu. Meskipun terasa samar, Alven merasakan kalau aura itu berasal dari dalam tanah yang ada di bawah bangunan itu. Walaupun arena pertandingan ini sangatlah ramai, akan tetapi Alven masih belum bisa mengabaikan kalau ia telah merasakan aura dari seorang Black Magic. Di dalam hatinya Alven berkata, aku merasakan ada seorang Black Magic, tetapi aku tidak bisa merasakannya dengan jelas karena aku telah memasang penghalang anti Black Magic di sekitar arena ini. Lalu Alven pun berkata kepada anaknya kalau ia akan pergi untuk mengatasi sesuatu yang baru saja terjadi. Cerita berpindah kepada pertarungan antara Andreas melawan Payat. Terlihat di dalam tubuh Andreas, Trade-Wall Core yang ia miliki telah bercahaya dengan begitu terang. Lalu Andreas pun langsung bersiap untuk menggunakan kekuatan tombak batu untuk menyerang Payat yang berdiri di hadapannya. Di sisi yang lain, Payat bergumam, untuk apa dia menggunakan tombak batu? Bukankah itu hanyalah magic tingkat dasar? Sambil tertawa Payat berkata, serangan yang kau gunakan terlalu mencolok. Awalnya aku penasaran sekuat apa magic yang akan kau gunakan, tetapi aku begitu kecewa karena kekuatanmu yang hanya sebatas itu. Asal kau tahu, kerikil kecil ini tidak akan bisa sedikit pun menggores tubuhku. Namun tanpa Payat sadari, Nickel langsung menebaskan pedangnya kepada Payat untuk menghalangi pergerakannya. Dengan kesalnya Payat berkata, dasar bajingan, sudah berapa kali kau mengganggu pertarunganku? Dan setelah mengatakan itu, Payat pun langsung menghajar Nickel dengan menggunakan tangannya. Akan tetapi ternyata tubuh Nickel hanyalah sebuah ilusi untuk mengalihkan perhatiannya. Di sisi yang lain, ketika Payat sedang lengah, Andreas melancarkan beberapa tombak batu kepada tubuh Payat. Payat yang merasakan serangan itu, ia berkata, apakah kau pikir dengan hanya serangan kecil itu kau bisa membunuhku? Ternyata serangan kecil itu hanyalah sebuah pengalihan untuk menipu Payat. Benar saja, tanpa ia sadari, Taimur langsung menangkap kedua tangannya dan mengunci pergerakannya agar Payat tidak bisa menghindari serangan yang Andreas lancarkan. Dengan tatapan mata yang tajam, Andreas pun langsung melepaskan semua tombak batunya kepada Payat yang telah terkunci dalam dekapan Taimur. Benar saja, semua tombak batu itu telah tertancap dengan telak kepada tubuh Payat. Lalu seketika itu juga Payat pun tidak bergerak sama sekali.
Kemudian sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau durasi skill spesial yang slot berikan telah habis dan efek samping yang ia dapatkan, maka Andreas tidak bisa menggerakkan tubuhnya, mananya dan juga auranya sebab tubuhnya telah terluka karena dipaksa melampaui batas. Di dalam hatinya Andreas bergumam, rasanya tubuhku telah hancur berkeping-keping. Aku harus bergerak dan menghabisi bajingan itu agar bisa memastikan kalau dia telah mati. Lalu karena mananya telah terkuras, maka Taimur dan juga Nickel telah menghilang dari hadapannya. Sebelum kesadarannya menghilang, beberapa notifikasi lainnya telah muncul. Di sana tertulis kalau Andreas telah memenuhi syarat untuk berevolusi, bahkan persentase evolusinya mencapai 33%. Andreas bergumam, apa yang kau inginkan dari seseorang yang sebentar lagi akan mati? Apakah kau ingin memberikanku sebuah kenang-kenangan sebelum aku pergi ke neraka? Kalau begitu, aku akan menerimanya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.